Islam bukan hanya agama, tetapi peradaban yang memengaruhi dunia dari Asia hingga Amerika. Yuk, kita jelajahi bersama. Asia. Penyebaran Islam di Asia dimulai dari Asia Barat ke Asia Tengah, lalu ke Asia Selatan, lanjut ke Asia Timur dan terakhir Asia Tenggara. Asia Barat merupakan wilayah benua Asia yang menjadi basis agama Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali memimpin ekspansi Islam keluar Jaziran Arab. Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, perkembangan Islam dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbas. Pada masa Bani Umayyah, Islam berkembang pesat dalam berbagai aspek mulai dari perluasan wilayah, kemajuan administrasi hingga budaya dan agama. Kekhalifahan ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Damaskus sebagai ibu kota. Sistem pemerintahan pada masa ini adalah monarki, dan pada masa Bani Abbasiyah Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai aspek, termasuk ilmu pengetahuan, budaya, politik, dan ekonomi. Pertama Asia Barat, Bani Umayyah adalah dinasti Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin, berkuasa dari tahun 661 hingga 750 M. Dengan ibu kota di Damaskus, dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah mengalahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam konflik politik yang dikenal sebagai Perang Siffin. Bani Umayyah dikenal dengan kebijakan ekspansi militer yang agresif, berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol di barat dan Asia Tengah di timur. Kedua, Asia Timur. Perkembangan peradaban Islam di Asia Timur terutama terjadi melalui jalur perdagangan, diplomasi, dan dakwah, bukan melalui ekspansi militer. Islam masuk ke wilayah ini sekitar abad ke-7 hingga ke-10 M melalui pedagang Arab, Persia, dan India yang berinteraksi dengan masyarakat lokal. Di Tiongkok, Islam berkembang pesat pada masa dinasti Tang dan Shang dengan komunitas Muslim yang berkembang di kota-kota pelabuhan seperti Guangzhou dan Guangzhou. Pada masa dinasti Yuan dan Ming, Muslim berperan penting dalam administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Ketiga, Asia Selatan. Perkembangan peradaban Islam di Asia Selatan dimulai pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan terutama di pesisir India. Islam mulai berkembang pesat setelah penaklukan oleh dinasti Ghaznawi dan Guriyah pada abad ke-10 dan ke-12 yang membuka jalan bagi berdirinya Kesultanan Delhi pada abad ke-13. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui kebijakan pemerintahan, pembangunan masjid, dan interaksi budaya dengan masyarakat Hindu dan Buddha. 4. Asia Tenggara. Perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dimulai pada abad ke-13 setelah kedatangan pedagang dan mubalik Muslim dari India, Arab, dan Persia. Islam pertama kali masuk melalui jalur perdagangan di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Malaka, Aceh, dan Makassar. Pengaruh Islam berkembang pesat melalui interaksi budaya, perdagangan, dan perkawinan antara penduduk lokal dengan pedagang Muslim. Kelima, Asia Utara. Perkembangan peradaban Islam di Asia Utara dimulai sejak abad ke-7 melalui penaklukan oleh umat Muslim yang dipimpin oleh pasukan Arab. Islam masuk ke kawasan ini melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Dengan kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang memperkenalkan agama Islam ke wilayah Asia Tengah, termasuk negara-negara seperti Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Pada abad ke-10, kerajaan-kerajaan seperti Khawaruz dan Samarkand menjadi pusat perkembangan Islam yang signifikan. Islam berkembang pesat di kawasan ini mengarah pada pembentukan peradaban yang kaya akan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Benua Amerika. Islam pertama kali masuk ke Amerika melalui kedatangan Buddha Afrika yang sebagian besar beragama Islam pada abad ke-17. Meskipun banyak dari mereka dipaksa untuk mengadopsi agama Kristen, sejumlah kecil Buddha tetap mempertahankan keyakinan Islam mereka. Islam berkembang lebih luas pada abad ke-19, terutama dengan imigrasi Muslim dari Timur Tengah, Afrika Utara,
dan Asia Selatan yang datang ke Amerika untuk mencari pekerjaan. Pada awal abad ke-20, gerakan Islam di Amerika mulai muncul. Salah satunya adalah Nation of Islam yang didirikan pada 1930-an oleh Walford Muhammad yang mempengaruhi banyak orang Afrika untuk memeluk Islam. Setelah Perang Dunia II, imigrasi Muslim semakin meningkat, membawa lebih banyak pengaruh Islam ke negara ini. Saat ini, Islam menjadi agama terbesar kedua di Amerika Serikat, dengan populasi yang berkembang pesat, terutama di kalangan komunitas imigran dari berbagai negara, serta sebagian dari warga Afrika. Komunitas Muslim di Amerika aktif dalam bidang sosial, politik, dan budaya, meskipun tantangan terkait stereotip dan diskriminasi masih ada. Perkembangan Islam di Eropa dimulai pada abad ke-8 ketika pasukan Muslim dari Timur Tengah menaklukkan sebagian besar Spanyol, Andalusia, dan mendirikan kekhalifahan Umayyah di wilayah tersebut. Islam berkembang pesat di Andalusia, yang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni, dengan kota seperti Cordoba menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Pada abad ke-11 hingga ke-13, pasukan Muslim juga memasuki kawasan Eropa Timur, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki dan negara-negara Balkan. Kesultanan Utsmaniyah yang didirikan pada abad ke-14 memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Eropa, menguasai wilayah yang luas di Eropa Timur dan Asia Kecil, termasuk wilayah Turki, Yunani, Bulgaria, dan negara-negara Balkan. Meskipun Islam tidak berkembang luas di Eropa Barat, pengaruhnya tetap kuat di Eropa Timur. Islam pertama kali masuk ke Australia pada abad ke-17 melalui pedagang Muslim dari Indonesia, khususnya dari Sulawesi, yang dikenal dengan sebutan Macasan. Mereka berinteraksi dengan penduduk asli di wilayah utara Australia untuk mencari teripang. Namun pengaruh Islam pada masa ini terbatas pada kontak perdagangan. Pada abad ke-19, imigran Muslim dari Asia Selatan dan Timur Tengah, terutama Lebanon dan Turki, datang untuk bekerja di industri pertanian dan pertambangan, meskipun jumlahnya masih kecil. Setelah Perang Dunia II, gelombang imigrasi besar-besaran membawa lebih banyak imigran Muslim dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara Asia Selatan, yang mendorong pertumbuhan komunitas Muslim di Australia. Saat ini, Islam adalah agama minoritas terbesar kedua di Australia, dengan populasi yang terus berkembang. Komunitas Muslim di Australia sangat beragam, terdiri dari berbagai etnis dan negara asal, dan mereka memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, terutama di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Perkembangan Islam di Afrika dimulai sejak abad ke-7 melalui penaklukan Arab di Mesir dan wilayah Afrika Utara, yang kemudian menyebar ke seluruh Afrika Barat, Tengah, dan Timur. Jalur perdagangan menjadi salah satu sarana utama penyebaran Islam, di mana pedagang Muslim memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Di Afrika Utara, Islam berkembang pesat di wilayah yang kini menjadi Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, dengan pembentukan kekhalifahan Fatimiyah dan Almoravid yang memperkuat pengaruh Islam. Di Afrika Barat, kerajaan-kerajaan seperti Ghana, Mali, dan Songhai mengadopsi Islam sebagai agama resmi, yang kemudian memperkaya budaya dan sistem pemerintahan mereka. Islam juga menyebar ke wilayah Afrika Timur, seperti Somalia, Kenya, dan Tanzania, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir yang digunakan untuk perdagangan. Saat ini, Islam menjadi agama mayoritas di banyak negara Afrika, terutama di Afrika Utara, dan memiliki pengaruh besar terhadap kebudayaan, politik, serta sosial di berbagai kawasan. Benua Pasifik. Islam mulai masuk ke benua Pasifik pada abad ke-19 melalui perdagangan dan misi keagamaan, terutama di wilayah yang sekarang menjadi negara-negara seperti Fiji, Papua Nugini, dan Tonga. Para pedagang dan pekerja Muslim, sebagian besar dari India dan Asia Tenggara,
datang ke kawasan ini untuk bekerja di perkebunan dan industri. Seiring waktu, komunitas Muslim di Pasifik berkembang, meskipun tetap menjadi agama minoritas. Di Fiji, misalnya, banyak Muslim yang berasal dari imigran India yang dibawa oleh kolonial Inggris untuk bekerja di perkebunan tebu di negara-negara seperti Papua Nugini dan Samoa. Meskipun jumlah Muslim kecil, Islam berkembang melalui imigrasi dan kegiatan dakwah. Saat ini, meskipun jumlahnya tidak besar, komunitas Muslim di Pasifik terus berkembang. Dengan masjid dan organisasi, Islam didirikan di beberapa negara. Islam menjadi bagian dari keragaman agama di kawasan ini, meskipun masih menghadapi tantangan terkait dengan penerimaan sosial dan pengakuan dari masyarakat mayoritas.